Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siswa Skarwangi NIM 2321808127 dari PGSD kelas 3C Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dalam video kali ini saya akan membuat tutorial cara pembuatan modul ajar. Langsung saja kita ke videonya. Nah, hal pertama yang perlu kita persiapkan adalah format tabel modul ajar. Format ini digunakan untuk mempermudah kita dalam penyusunan modul ajar. Nah, format ini memuat beberapa informasi penting seperti informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran-lampiran. Nah, di dalam informasi umum ini juga berisi identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini berisi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan rencana pengayaan serta remedial yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada lampiran-lampiran yang memuat materi, LKPD, sumber bacaan baik untuk guru maupun siswa, alat bahan, instrumen penilaian, glosarium, dan yang terakhir daftar pustaka. Oke, langsung saja yang pertama adalah identitas modul. Identitas modul ini memuat penyusun. Penyusun bisa kita isi dengan nama si pembuat modul. Di sini namanya adalah Siswa Skarwangi. Selanjutnya ada instansi. Instansi ini mencakup nama sekolah si pembuat modul. Yang selanjutnya ada tahun penyusunan. Tahun penyusunan ini dituliskan tahun berapa kita menyusun modul ini. Selanjutnya adalah jenjang sekolah. Jenjang sekolah ini bisa kita isi dengan jenjang sekolah yang kita ampuh. Nah, di sini jenjang sekolahnya adalah sekolah dasar. Lalu selanjutnya mata pelajaran. Mata pelajaran yang kita ambil untuk pembuatan modul ajar ini adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian fase atau kelas. Fase atau kelas ini bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita ampuh. Di sini fasenya adalah fase C kelas 5. Selanjutnya adalah bagian topik atau materi. Bagian topik atau materi di sini diisi dengan makan dan dimakan. Alasan pemilihan topik ini karena topik makan dan dimakan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami konsep yang akan disampaikan. Hal ini membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan konseptual. Lalu alokasi waktu. Alokasi waktu ini dapat kita lihat pada buku pegangan guru maupun buku pegangan siswa. Di sini tercantum alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 8 JP. Tiap JP-nya itu adalah 40 menit. Jadi, dalam modul ajar kali ini saya akan menerapkan pembelajaran dalam 4 pertemuan. Selanjutnya adalah kompetensi awal. Kompetensi awal ini maksudnya adalah kompetensi yang dimiliki siswa sebelum memulai pelajaran. Data ini bisa diperoleh dari hasil asesmen ataupun observasi awal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kompetensi awal berupa peserta didik dapat mengenal jenis-jenis makhluk hidup di lingkungan sekitar dan dapat memahami bahwa makhluk hidup itu saling bergantung untuk bertahan hidup. Yang selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat kita isi berdasarkan referensi yang ada pada web Kemendikbud. Di sini saya sudah merangkum beberapa dimensi yang akan saya tunjukkan pada pembelajaran kali ini. Nah, alasan saya memilih profil pelajar Pancasila dengan dimensi-dimensi tersebut dalam topik makan dan dimakan adalah untuk memastikan pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kreativitas siswa. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, di sini itu berisi daftar alat, bahan, ataupun fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, informasi ini dapat diambil dari buku, baik pedoman guru maupun pedoman siswa, yang disesuaikan lagi dengan keperluan pembelajaran. Lalu ada target peserta didik. Hal ini dapat diisi dengan deskripsi siapa saja yang menjadi target pembelajaran, termasuk jenjang pendidikan dan karakteristik siswa. Data ini dapat diperoleh dari profil kelas, seperti peserta didik tipikal, reguler, ataupun peserta didik dengan kebutuhan khusus. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pakai pada modul ajar kali ini adalah model problem based learning kooperatif dengan tipe jigsaw. Hal ini dipilih untuk membahas topik IPS makan dimakan karena mendukung pemahaman konsep ekosistem yang kompleks, seperti rantai makanan dan hubungan antar makhluk hidup. Nah, dalam model ini, setiap siswa mempelajari subtopik tertentu seperti peran produsen, tingkatan konsumen, dan dekomposer dalam kelompok ahli. Lalu, mereka berbagi pengetahuan dengan anggota kelompok yang lain. Pendekatan
Pendekatan ini meningkatkan tanggung jawab individu, keterampilan berpikir kritis, dan kerjasama tim sehingga siswa dapat memahami keterhubungan dalam ekosistem secara mendalam. Selain itu, metode Jigsaw membuat pembelajaran lebih interaktif, aktif, dan bermakna. Selanjutnya adalah bagian komponen inti. Yang pertama adalah tujuan kegiatan pembelajaran yang mencakup CP dan TP. CP atau capaian pembelajaran ini dapat diambil dari alur tujuan pembelajaran atau ATP yang telah disusun sebelumnya. Lalu untuk tujuan pembelajaran sendiri atau TP adalah kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa pada setiap sesi pembelajaran. TP ini dirumuskan dengan mengacu pada buku pegangan guru yang menyediakan panduan rinci mengenai tujuan pembelajaran harian ataupun mingguan sesuai topik dan kelas. Selanjutnya adalah bagian pemahaman bermakna. Di sini saya sudah menyiapkan atau menentukan pemahaman bermakna yang akan siswa dapatkan dari pembelajaran kali ini. Nah, alasan saya memilih pemahaman bermakna ini karena menggambarkan pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa memahami konsep ekosistem secara konkret dan relevan. Dengan membuat visualisasi rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan menggunakan bahan sederhana, siswa tidak hanya menghafal teori tetapi juga menghubungkannya dengan kehidupan nyata. Lalu bagian pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dapat kita peroleh dalam buku pegangan guru. Selanjutnya bagian kegiatan pembelajaran. Sebenarnya langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini sudah dapat kita temukan dalam buku pegangan guru. Namun di sini saya sudah membuat dan menyesuaikannya agar lebih relevan dengan model pembelajaran Jigsaw yang saya terapkan. Nah, penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan mendukung pemahaman siswa secara mendalam tentang konsep makan dan dimakan serta mengembangkan keterampilan kolaborasi mereka. Selanjutnya bagian asesmen atau penilaian. Di sini saya mengambil 3 aspek. Yang pertama aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, asesmen ini dipilih untuk memberikan penilaian holistik terhadap siswa. Sikap dinilai untuk memantau pembentukan karakter, sedangkan pengetahuan untuk mengukur pemahaman konsep mereka, dan yang terakhir keterampilan digunakan untuk mengevaluasi penerapan praktik. Lalu ada kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan dan remedial ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman dan meningkatkan keterampilan serta mengembangkan potensi siswa secara lebih lanjut untuk mencapai standar kompetensinya. Yang terakhir, kita perlu memasukkan identitas kepala sekolah dan identitas penyusun modul ajar. Yang terakhir adalah bagian lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini memuat materi. Yang pertama, materi dapat kita ambil dari buku pegangan guru maupun siswa. Nah, di sini saya juga menambahkan materi untuk setiap kelompok ahlinya. Yang pertama ada materi untuk peran produsen, yang kedua materi untuk tingkatan konsumen, dan yang ketiga materi untuk dekomposer. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini saya membuat 2 LKPD. Yang pertama LKPD untuk kelompok dan yang kedua LKPD untuk tugas individu atau untuk evaluasi. Nah, LKPD kelompok ini dapat kita ambil dari buku pegangan guru. Lalu saya menambahkan juga dalam LKPD ini berisi tentang soal-soal atau lembar diskusi kelompok ahli. Berikut merupakan contoh lembar kerja 2 atau LKPD untuk individu sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya ada referensi atau bacaan guru dan siswa. Ini dapat diisi citasi berupa buku pegangan guru maupun buku pegangan siswa. Lalu ada alat tambahan. Di sini bisa diisi apa saja yang kita butuhkan dalam pembelajarannya. Selanjutnya ada bagian instrumen penilaian. Karena pada bagian asesmen atau penilaian saya membuat 3 penilaian, jadi di sini juga ada 3 rubric penilaian. Yang pertama rubric penilaian sikap. Ini juga tercantum lembar penilaian sikapnya. Lalu yang kedua ada penilaian pengetahuan atau kognitif. Dan yang terakhir ada penilaian keterampilan atau psikomotorik. Di sini kita juga dapat mengisi skor maksimal ideal dan skor akhirnya, serta kriteria pengkategorian atau kualifikasi predikat. Selanjutnya adalah bagian glosarium. Glosarium ini adalah daftar istilah atau kata-kata khusus yang disusun secara alfabet disertai dengan penjelasan atau definisi singkat. Glosarium ini bisa kita lihat pada materi, seperti untuk memahami istilah-istilah teknis asing ataupun sulit yang berkaitan dengan topik tertentu. Yang terakhir bagian daftar pustaka.
Hal ini dapat diisi berbagai sumber yang kita gunakan dalam pembuatan modul ajar ini. Selanjutnya adalah cara menambahkan cover pada modul ajar. Yang pertama, klik layout, bricks, dan fill image page. Kemudian jika halaman sudah tersedia, kita klik insert dan klik picture. Lalu selanjutnya kita pilih file foto yang sudah kita siapkan. Lalu insert. Kemudian atur ukuran dan posisinya agar pas di halaman. Pastikan desain cover sesuai dengan margin dokumen agar terlihat rapi. Selanjutnya untuk isi dalam dokumen kita bisa menambahkan border dengan cara mengklik desain kemudian watermark dan custom watermark. Di sini kita pilih watermark dan pilih dokumen foto border yang akan kita pakai. Selanjutnya klik insert, hapus dan pilih 100% kemudian open. Maka border akan secara otomatis terisi dan akan terlihat rapi. Untuk border tabel kita pilih no border. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai tutorial pembuatan modul ajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.